Ya, Bu Risna, selamat siang. Bu Risna, maaf mengganggu sebentar. Hari ini kita coba untuk refleksi tahun ajaran. Untuk tahun ajaran 2025, tahun ajaran 2026 ini ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan menjadi bahan acuan Ibu Risna ke depan, sebagaimana yang nanti saya utarakan pertanyaannya. Bu Risna di sini di Al Husna Madani ini mengajar mapel apa? Mengajar mapel IPA. Mengajar mapel IPA. Bu Risna pernah sudah lihat YouTube yang Ibu posting? Sudah pernah, Sudah. tapi selewat-selewat. Maksudnya teh yang kemarin refleksi siswa. Oh iya, pertanyaan yang bertanya pembagian rapot tuh kan Bu. Yang itu yang di rumah berdua. Iya. Itu. Selewat. Menurut Bu Risna ada jawaban yang berkaitan dengan Bu Risna nggak, anak-anak? Lihatnya tapi selewat-selewat Bu. Jadi nah itu ada pertanyaan yang saya tanya ke anak-anak. Pada saat pada saat kapan kamu merasa terkesan, pada saat pembelajaran apa pada saat itu pembelajaran merasa terkesan dan enak untuk diikuti. Nah, jawabannya itu adalah pelajaran IPA karena selalu praktek, katanya kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan Bu Risna itu ngajar IPA ya. Ya. Saya ingin bertanya, apa pencapaian yang terbaik Bu Risna selama tahun ajaran ini? Pencapaian terbaik mungkin dalam pembelajaran Bu. Ya, dalam pembelajaran. Selalu melakukan inovasi-inovasi supaya anak-anak tidak bosan dalam belajar, seperti dalam belajar diadakan games. Oh iya. Terus tidak melulu mendengarkan materi. Iya. Ada praktek keluarnya. Nah, itu ya mungkin Ananda Apika namanya ya, merasa terkesan dan dia langsung tertarik dengan pelajaran IPA gitu. Ya, bagus, diteruskan ya Ibu Risna. Kemudian strategi pembelajaran apa yang efektif untuk peserta didik yang Bu Risna kemarin gitu, strategi pembelajaran? Yang paling efektif itu praktek sih Bu. Praktek. Untuk anak-anak Ya. kemarin. Karena Contohnya, karena rata-rata anak-anaknya itu kinestetik, jadi lebih efektif praktek. Lebih praktek ya, jadi langsung dimengerti praktek itu ya. Praktek itu contohnya itu apa Bu? Contohnya Bu, misalkan menjelaskan tentang sistem pencernaan, jadi langsung dipraktekkan cara mengunyah mulut itu gimana. Terus misalkan tentang peredaran darah, dipraktekkan simulasi, misalkan si Alwi jadi jantung, ini jadi paru-paru, ini jadi ini, disimulasikan darah itu masuknya mengalirnya melalui ini gitu. Disimulasikan melibatkan anak gitu. Alhamdulillah ya, itu inovatif sekali ya Bu ya. Ya, kegiatan pembelajaran apa yang kurang berhasil dan mengapa menurut Ibu selama 1 tahun ini? Kalau kurang berhasil metode ceramah. Yang kurang berhasil menurut Ibu metode ceramah. Tapi kan itu kita menjelaskan dulu materi mungkin dengan ceramah itu. Nah, mungkin dengan ceramahnya itu kita cari metode yang ceramahnya tuh yang gak ngebosinin anak-anak gini. Ya, contohnya ngajak langsung diskusi anak-anak, kasih pertanyaan pemantik. Pertanyaan jadi nggak melulu kita yang menjelaskan. Kalau melulu kita yang menjelaskan mah anak-anak mungkin ngantuk, tapi kalau mereka yang diajak bertanya, diskusi, jadi mereka juga tertarik mendengarkan materi. Ibu otomatis menambahkan jawaban anak-anak melalui materi yang akan kita tujuan pembelajaran kita masuk ke situ ya. Ya, bagus. Kemudian apakah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berpihak kepada anak-anak itu, kepada murid menurut Ibu? Kalau di persenkan ya Bu, paling 70%-an lah berpihak. 70%. Ya, udah bagus itu Bu. Berpihak kepada mereka dan berdiferensiasi ini tentunya Ibu melakukan asesmen dulu ya Bu ya. Asesmen apa saja kebutuhan murid, kemudian nanti pas pembelajaran Ibu memetakan apa saja yang cocok untuk pembelajaran hari ini, apakah metode seperti keluar lingkungan gitu, atau misalnya
mau video atau berbagi informasi melalui wawancara dan lain-lain gitu ya, bagus. Kalau menurut saya itu IPA lebih cenderung ke langsung praktek ya Bu, karena kalau soal materi ini kan anak-anak bisa itu yang tadi gitu ya, apalagi dengan alat-alat yang terbatas gitu Bu ya, kita Makanya Bu simulasi juga karena kan di sini kebetulan belum ada lab. ya Jadi alat-alatnya masih terbatas, makanya mencari cara gimana caranya supaya anak-anak ngerti tapi dipraktekkan. Jadi simulasi, jadi mereka sendiri jadi jantung pegang gambar jantung, ada yang jadi paru-paru pegang gambar paru-paru gitu. Karena kan belum ada alat peraga organ. Iya betul. Nah ini jadi tantangan tersendiri buat kita ya, bahwa untuk pembelajaran itu tidak atau harus ada media pembelajaran yang kita tahu di Alus Ramadan ini kita belum dapat bantuan lab IPA gitu. Insya Allah nanti kedepannya saya akan mengajukan lab IPA beserta alat-alatnya gitu. Ya. Bagaimana Ibu bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan dan karakteristik peserta didik atau murid? Di asesmen dulu sih Bu. Di asesmen, kemudian kemampuan mereka kita petakan seperti yang tadi gitu ya. Nah itu ada pembelajaran namanya DUP Bu. Kalau DUP itu misalnya gini, Bu Risno udah bagus ya, pembelajarannya edukatif, inovatif gitu, yang saya lihat di setiap pembelajaran Ibu gitu, dan itu karakteristik anak-anaknya perlu dipertahankan. Nah kebetulan di sini kan kita ada IFP. Nah itu sangat bagus untuk dijadikan media supaya anak-anak kalau misalnya kita masuk ke ekosistem, misalnya ekosistem laut misalnya, seolah-olah kita masuk mendalami dasar laut gitu. Di laut itu ada apa gitu. Nah itu kita manfaatkan IDP seperti itu. Nah kebetulan ini durasinya terbatas Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di sini. Harapan Ibu ke depan sesudah Ibu mengajar di sini pelajaran IPA nih ya. Taruhlah Ibu masih memberi pelajaran IPA ke anak-anak. Apa yang menjadi harapan Ibu supaya Ibu bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran Ibu? Harapannya semoga sekolah SMP Al Husna mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah, mungkin untuk adanya lab IPA, sarana prasarananya lebih lengkap lagi, karena IPA itu lebih seru untuk praktek gitu ya. Bagus. Harapannya Yang itu menjadi tantangan Ibu apa selama mengajar IPA itu, tantangan Ibu secara pribadi gitu mengajar IPA? Membuat anak-anak tertarik sama pelajaran IPA sih. Soalnya kan eksak tuh rata-rata anak-anak kurang tertarik. Kurang tertarik ya. Jadi membuat anak-anak supaya mau dan tertarik belajar. Ya. Makanya, jadi gimana caranya anak-anak tertarik dengan IPA, yaitu dengan banyak praktek gitu ya. Praktek, banyak inovasi dalam pembelajarannya. Ya. Terus tadi kata Ibu tadi harapan, sekarang kekurangan mengajar IPA menurut Ibu selama 1 tahun ini apa? Kekurangannya kalau diri pribadi masih ada terlalu banyak metode ceramah Bu sebetulnya. Yang tadi kekurangannya. Terus kalau mau praktek kadang terkendala di media. Juga. Terus nanti inovasi apa yang akan Ibu lakukan untuk tahun depan? Inovasinya tentu saja mempertahankan yang kemarin sudah dijalankan, yang anak-anak sukai, dan ditambahkan lagi. Alhamdulillah. Kepuasan Ibu mengajar di Al Husna Madani IPA, kalau dilihat dari persentasi, Ibu merasa puasnya berapa persen? Kalau jujur ya Bu, kalau di tahun pertama mengajar itu masih 50%, tapi di tahun kedua sudah lebih pede dan mendengar anak-anak senang belajar IPA juga, kepuasannya mungkin kalau sekarang 80%. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Risna. Salamannya 2 kali. Ya terima kasih. Assalamualaikum.